Siapa kamu? Chen Ping melihat sosok emas di depannya dan bertanya dengan hati-hati. Bukankah agak aneh kalau kamu datang ke tempatku dan bertanya siapa aku? Sosok itu berbicara perlahan dan memutar tubuhnya perlahan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengerti dan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior memberi penghormatan kepada dewa pengobatan senior." Chen Ping tahu bahwa orang di depannya pasti adalah sisa jiwa yang tertinggal ketika dewa pengobatan jatuh. Kamu adalah satu-satunya orang yang melihatku selama bertahun-tahun, jadi warisanku akan diwariskan kepadamu. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warisanku, kamu harus menjadi muridku. Sosok itu berkata perlahan, "Kamu masih ingin menjadi murid?" Chen Ping sedikit mengernyit. Dia ingin mendapatkan warisan, tetapi dia tidak ingin menjadi seorang master. Meskipun dewa pengobatan tidak buruk sama sekali, Chen Ping tetap merasa bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi tuannya sendiri. "Apa? Kamu tidak mau?" Sosok itu sedikit terkejut. Jika itu orang lain, dewa pengobatan akan berlutut dengan gembira. Lagi pula, di mata para biksu ini, dewa pengobatan juga abadi dari surga. Mungkin impian semua biksu untuk bisa memuja makhluk abadi sebagai guru mereka. Tapi Chen Ping berbeda. Chen Ping telah melihat semakin banyak orang dari surga, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Patriark Pola Ilahi dan Iblis Arai mungkin lebih kuat dan lebih kuat di surga daripada dewa pengobatan ini. Belum lagi Raja Iblis Ciyun di Lautan Kesadaran. Ada juga Sekte Suci Janji, yang juga merupakan sekte surgawi. Seluruh surga dan dunia manusia dibuka oleh Sekte Suci Janji. Ini semua abadi dari surga, dan Chen Ping bahkan belum menjadi muridnya. Sekarang jika dia diminta untuk menyembah dewa pengobatan kecil, Chen Ping pasti akan ragu. "Senior, kamu tiba-tiba melamar menjadi murid, aku sudah lama tidak memikirkannya." Chen Ping berkata dengan bijaksana. Setelah mendengar ini, dewa pengobatan menjadi sedikit tidak senang sejenak. "Wah, saya orang yang lugas, jadi saya suka berterus terang. Jika saya tidak melihat Anda lulus ujian dan memiliki kualifikasi luar biasa, bahkan jika Anda berlutut turun dan mohon padaku, aku tidak akan menerimamu sebagai milikku. Dan jika kamu memujaku sebagai gurumu, aku bisa memberimu hadiah besar dan warisanku. Saat itu, keterampilan medismu tidak akan tertandingi oleh siapapun. Saya dapat mengizinkan Anda untuk meningkatkan keterampilan medis dan kemampuan alkimia Anda dalam waktu singkat, dan bahkan meningkatkan ranah Anda dan mencapai ranah yang lebih tinggi. Jangan dikira apoteker hanya tahu cara membuat obat, dan kemajuannya lambat. Itu semua karena apoteker zaman sekarang cuek dan tidak kompeten." Setelah dewa pengobatan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyapukannya dengan lembut. Kegelapan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sinar cahaya jatuh dari langit, menerangi tempat itu dengan sangat terang. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa tempat dia berada sebenarnya berada di dalam Gunung Yaoding. Seluruh Gunung Yaoding berlubang. Setelah mendaki ke puncak gunung, Anda bisa melihat jurang maut. Saat ini, Chen Ping berada di dalam jurang, dan cahaya bersinar dari puncak gunung. Saat seluruh bagian bawah diterangi, Chen Ping menemukan bahwa seluruh gunung kuali obat telah menjadi transparan. Dia bahkan bisa melihat Chen Wenliang dan Liu Ruyan melalui gunung. Ada juga Su Tianzuo yang terus-menerus mendaki gunung, dan bahkan semua orang dari keluarga Zhou dan keluarga Zhen muncul di depan Chen Ping. Semua apoteker di Gunung Yaoding muncul di depan Chen Ping. Setiap gerakan yang mereka lakukan terlihat jelas oleh Chen Ping. Namun, tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa Chen Ping sebenarnya berada di dalam Gunung Yaoding saat ini, sedang mengamati mereka. Pernahkah Anda melihat apoteker-apoteker ini? Mereka semua tidak berguna. Tanpa orang-orang yang berbakat dan cerdas, mereka tidak akan mencapai prestasi besar meskipun mereka berlatih seumur hidup. Dewa pengobatan memandang orang-orang di Gunung Yaoding. Wajahnya penuh kekecewaan. "Senior, tentu saja bakat setiap orang berbeda-beda, tetapi bakat tidak berarti segalanya.
Bahkan orang dengan bakat yang membosankan pun akan berhasil jika mereka bekerja keras. Chen Ping jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan Dewa Pengobatan. Ahaha, sup ayam benar-benar merugikan manusia. Kerja keras tidak ada artinya dibandingkan dengan bakat. Alasan mengapa orang menyuruhmu bekerja keras adalah karena mereka ingin kamu menjadi seperti sapi. Apalagi di dunia para dewa dan manusia, kerja keras tidak ada artinya. Orang-orang ini ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Jika kekuatan orang-orang ini ditransfer kepadamu sendiri, kamu akan segera menerobos dan menjadi terkenal di dunia para dewa dan manusia. Dimungkinkan juga untuk menerobos dunia surga dan manusia dan naik ke dunia abadi. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tanpa kekuatan atau bakat, semua upaya hanya untuk membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Selama kamu memujaku sebagai gurumu, aku bisa mengajarimu cara menyempurnakan pil pemakan, dan kamu bisa menjadikan semua kultivasi orang-orang ini milikmu. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Selama Anda menyerap kelebihan dan kekuatan orang-orang ini, kekuatan Anda akan meningkat dalam sekejap. Dewa Pengobatan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya apoteker di Gunung Yaoding ini bisa mati kapan saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Melahap kekuatan orang lain. Chen Ping mengerutkan kening, bukankah ini teknik yang hanya digunakan oleh para kultivator jahat? Chen Ping juga tahu cara melahap budidaya orang lain, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatannya, semakin sulit untuk melahap orang lain. Seperti teknik penyerap bintang itu, jika melahap budidaya di dunia surga dan manusia, tidak akan berhasil sama sekali. Kultivasi jahat. Dewa Pengobatan tersenyum tipis, teknik melahap kultivasi orang lain memang didefinisikan sebagai teknik kultivasi jahat. Namun, yang saya ajarkan kepada Anda adalah memurnikan pil melahap, bukan teknik, jadi tidak dianggap sebagai teknik, sebuah teknik. Dan saya bukan seorang kultivator jahat. Saya hanya memberitahu Anda bahwa jika Anda berlatih keras, Anda mungkin tidak menjadi abadi, dan alam Anda mungkin tidak meningkat. Tetapi jika Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda tidak akan bisa melakukannya, tingkatkanlah bahkan jika kamu tidak mau. Inilah namanya jika babi berdiri di atas angin maka akan mudah tertiup ke angkasa, namun syaratnya babi harus tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika kamu memujaku sebagai gurumu sekarang, itulah kesempatanmu. Tidak akan lama, dan aku jamin kamu akan menerobos ke alam Mahayana. Dewa Pengobatan mencoba yang terbaik untuk memikat Chen Ping menjadi tuannya. Chen Ping memandang Dewa Pengobatan di depannya dengan tenang dan tiba-tiba tertawa, biarkan saya melahap budidaya orang-orang ini untuk meningkatkan diri saya sendiri. Apa bedanya mengikuti iblis besar? Tidak mungkin saya menyakiti orang lain demi diri saya sendiri. Petik 2. Yao Shen menjelaskan, saya tidak meminta Anda untuk menyakiti siapapun. Dengan menggunakan pil menelan, Anda hanya menelan sebagian dari tingkat kultivasi lawan, bukan nyawa orang lain. Ini berbeda dengan teknik menelan kultivator iblis. Orang yang Anda telan masih hidup, tetapi tingkat kultivasi mereka mungkin berkurang, atau mereka mungkin tidak akan pernah bisa meningkat. Ini dianggap berbahaya. Oke, jangan bicara lagi, aku tidak akan menerimamu sebagai guruku. Chen Ping langsung menyela Dewa Pengobatan. Apakah kamu tidak tergerak sama sekali? Bukankah kamu datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisanku setelah lulus ujian? Melihat Chen Ping langsung menolaknya, Dewa Pengobatan bertanya dengan bingung. Saya memang di sini untuk mendapatkan warisan Anda, tetapi saya tidak bisa memuja Anda sebagai guru saya, apalagi melahap budidaya orang lain. Kata Chen Ping dengan mata tegas. Ada sedikit kemarahan di wajah Dewa Pengobatan, dan dia bertanya dengan bingung, apakah aku, yang abadi di surga, tidak layak menjadi tuanmu? Apa menurutmu aku telah jatuh dan hanya sisa jiwa ini yang tersisa? Bahkan jika aku menjadi tuanmu, aku tidak bisa banyak membantumu. Biar ku beritahu, aku tidak jatuh. Aku hanya menggunakan pil ajaib untuk kembali ke surga.
Saya dengan susah payah menyempurnakannya selama ribuan tahun sebelum saya menyempurnakan ramuan ilahi dan kembali ke surga. Saya berencana untuk meninggalkan jejak sisa jiwa saya, menemukan orang yang ditakdirkan, dan menerimanya sebagai murid saya. Jika kamu memujaku sebagai tuanmu, kamu bisa datang langsung ke kediamanku ketika kamu naik ke surga. Senior, meskipun kamu belum mati, aku tidak ingin menjadi gurumu. Chen Ping tetap menolak. Kenapa? Dewa pengobatan marah dan berkata dengan mata terbelalak, tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginanku. Jika kamu tidak memujaku sebagai gurumu, kamu tidak akan bisa meninggalkan Gunung Kuali Obat hari ini, dan aku tidak akan membiarkan kamu. Mereka yang memuja orang lain sebagai gurunya. Chen Ping memandang dewa pengobatan dan menghela nafas, orang ini benar-benar paranoid. Apakah semua orang di surga seperti ini? Temperamen kasar, paranoid. Bukankah ada makhluk abadi yang lembut dan anggun? Senior, aku tidak menginginkan warisanmu, dan aku tidak ingin kamu menjadi guruku. Ini adalah rasa hormatku padamu. Jika kamu tidak membutuhkan rasa hormat, maka aku hanya bisa memberitahumu, karena kamu tidak layak menjadi tuanku. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa menatap mataku. Chen Ping tidak lagi sopan. Dewa pengobatan tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, beraninya kamu, seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan, berani bersikap sombong. Dengan kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, itu akan menjadi. Petik 2. Sebelum dewa pengobatan selesai berbicara, tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian bayangan perlahan muncul dari belakang Chen Ping. Apa sebenarnya? Katakan padaku, apa sebenarnya? Aku melihat sisa jiwa Raja Iblis Ciun muncul, melihat ke arah Dewa Pengobatan dan bertanya. Dewa Pengobatan memandang Raja Iblis Ciun di depannya dan tertegun sejenak. Setelah sekian lama, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan dia tergagap, Raja Iblis Ciun. Hei, peri pengobatan kecil, kamu tidak menyangka akan mengenalku. Sekarang setelah kamu mengenalku, itu mudah. Katakan pada dirimu sendiri, apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima saudaraku sebagai muridmu? Raja Iblis Ciun tidak menyangka kalau dewa pengobatan ini benar-benar mengenalnya. Tidak ada kualifikasi. Aku hanyalah makhluk abadi kecil. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima saudara Raja Iblis sebagai muridku. Aku melebih-lebihkan kemampuanku, dan kuharap Raja Iblis tidak marah. Keringat dingin mengucur di dahi dewa pengobatan. Sungguh bercanda, Chen Ping sebenarnya memiliki sisa jiwa Raja Iblis dari 9 surga di tubuhnya. Pantas saja Chen Ping meremehkannya. Melihat dewa pengobatan itu jujur, Raja Iblis Ciun kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Jiwanya yang tersisa tidak dapat melarikan diri dari lautan kesadaran Chen Ping dan telah tinggal di luar untuk waktu yang lama. Melihat Raja Iblis Ciun kembali ke tubuh Chen Ping, dewa pengobatan menelan ludahnya. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bertanya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berkata, Raja Iblis Ciun senior juga bertarung dengan orang-orang di surga dan dunia manusia, menyebabkan tubuhnya binasa, hanya menyisakan sedikit jiwanya, jadi saya menyimpannya sampai saya dapat membantunya, temukan jiwanya. Setelah tulang-tulangnya diambil, dia dapat dipulihkan. Sebenarnya, meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk naik menuju keabadian, saya mengenal beberapa teman di surga, seperti Sekte Suci Janji. Saya memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin sekte. Dia juga memberi saya perintah janji. Selama saya terbang ke surga, saya bisa mendapatkannya. Saya pergi mencarinya dengan perintah janji. Chen Ping mengeluarkan Wuji Ling dan melihatnya kepada dewa pengobatan. Tadi aku ceroboh, aku akan mewariskan warisan kepadamu sekarang. Dewa pengobatan menjilat bibirnya, wajahnya penuh rasa malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang biksu muda di surga dan alam manusia bisa mengenal begitu banyak orang besar di alam surga. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa mengancam Chen Ping bahkan jika dia terbunuh. Tidak perlu,
Karena aku tidak ingin menjadi murid, aku tidak bisa mengambil warisanmu. Chen Ping melambaikan tangannya. Chen Ping memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda buku kedokteran sebagai hadiah karena lulus ujian. Dewa pengobatan melambaikan tangannya, dan sebuah buku emas muncul, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, langsung memasuki lautan kesadaran Chen Ping. Kemudian sisa jiwa dewa pengobatan perlahan menghilang, dan akhirnya tidak ada jejak. Saat sisa jiwa dewa pengobatan menghilang, seluruh gunung kuali obat mulai bergetar hebat.